Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Prioritas Indonesia. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin melantik 12 tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional. Dan pelantikan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat jajaran pemikir DPN untuk menghadapi dinamika tantangan global. Pelantikan 12 tenaga ahli ini berdasarkan keputusan Ketua Harian DPN atau Dewan Pertahanan Nasional. Mereka berasal dari beragam disiplin ilmu yang mengisi posisi tenaga ahli utama, madya, dan muda dalam kedeputian bidang geoekonomi, geopolitik, dan juga geostrategis. Kementerian Pertahanan menyebutkan pengangkatan ini merupakan upaya mengintegrasikan keahlian akademis dan praktis. Langkah ini ditargetkan bisa mendukung kelancaran tugas di Dewan Pertahanan Nasional. Ada dua sosok yang ikut dilantik, yakni Sabrang Mowo Damar Panuluh atau yang lebih dikenal dengan sapaan Noel Leto, yaitu putra dari budayawan MH Ainun Najib. Serta juga pemirsa ada satu lagi, Frank Alexander Hutapea, putra pengacara Hotman Paris Hutapea. Nantinya dengan pengangkatan ini akan memperkuat fondasi kebijakan negara yang pastinya lebih adaptif berbasis analisis jangka panjang. Jadi pemirsa, Noel Leto resmi dilantik menjadi tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional Republik Indonesia. Pelantikan ini tentu menimbulkan beragam tanggapan dari kalangan masyarakat, terutama kita lihat dalam media sosial. Kali ini kami ajak Anda untuk kita berbincang langsung dengan tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional, Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noel Leto, terkait dengan bagaimana perannya di dalam DPN nanti. Saya mau sapa selamat siang Mas Sabrang. Selamat siang. Oke, Mas, selamat siang. Mas, jadi sekarang apakah ada arahan langsung dari Presiden terkait dengan upaya tim DPN untuk bisa nanti memperkuat kebijakan pertahanan nasional? Seperti apa arahannya? Justru kita bukan dapat arahan ya Mbak ya. Arahannya kan sudah cukup high level. Bagaimana bisa ada input yang bisa membantu untuk membuat regulasi atau kebijakan yang lebih adaptif. Jadi tugas utama dari tenaga ahli adalah memberi input dari sudut pandang yang mereka pahami dari ekspertis mereka. Kebetulan saya di cognitive war, mungkin itu kata-kata yang belum familiar, tapi banyak AI yang bisa ditanyain. Intinya adalah bagaimana saya bisa memberi input seobjektif mungkin kepada pemerintah. Oke, jadi ini nanti akan ada banyak input, masukan, saran dari yang duduk sebagai tenaga ahli di dalam DPN. Nah itu latar belakangnya Betul. bagaimana Mas penyesuaiannya dengan beberapa bidangnya? Tadi ada disebutkan geopolitik, kemudian ada geostrategis, bagaimana Mas? Gimana maksudnya? Gimana penyesuaiannya gimana? Karena gini, Karena ada banyak kalau saya latar memang bagian dari belakang. gimana? Ini kan tenaga ahli dalam DPN ini datang dari beragam latar belakang. Ada yang jadi dari musisi, kemudian Mas Sabrang juga adalah seorang cendekiawan, kemudian ada yang berlatar belakang hukum. Nah itu nanti bagaimana penyesuaiannya dalam berbagai bidang yang dibawahi di dalam DPN ini? Nah, ini kan kalau klasterisasi dari pemerintah itu ada geopolitik, geoekonomi sama geostrategi. Ini masing-masing punya punya vantage point yang berbeda dan konsentrasi fokus yang berbeda. Sementara yang input itu dari sudut pandang perspektif yang berbeda-beda juga. Ini menyatukannya tentu akan dibalance nih. Karena tidak semua sudut pandang akan menuju pada satu regulasi tertentu kan nggak gitu. Yang disediakan oleh TA adalah objektif dari situasi yang memang mereka pahami, yang ekspertis. Misalnya kalau dari sudut pandang saya akan memberi input bagaimana bahayanya ke depannya, bagaimana bahaya sosial media, artificial intelligence, black forest, dan seterusnya, bagaimana itu bisa berbahaya untuk integrasi bangsa, bagaimana itu bisa mengancam kita semua. Karena tidak semua orang bisa melihat bahaya itu, bahayanya masih 1 kilo ke depan. Nah, itu harus di warning dari sekarang. Nah, dari informasi yang tepat, harapannya akan membuat respon yang tepat. Karena tanpa ada data yang tepat, responnya juga tidak akan tepat. Menyatukannya seperti apa, itu bukan tugas saya. Tugas saya adalah memberi input seobjektif mungkin. Dari Oke. yang saya pahami gitu. Jadi Mas Sabrang nanti adalah yang memberikan input. Nah Mas, yang terdekat, isu soal apa yang nanti yang kemudian akan diberikan masukan, saran, input terutama dalam strategi pertahanan di bawah DPN ini? Mungkin yang perlu diluruskan ini
kalau bayangannya kebanyakan netizen dan orang-orang kan yang namanya pertahanan adalah perang, peluru, senjata, dan seterusnya. Padahal yang bisa mendisintegrasi bangsa itu banyak sisinya. Ekonomi, bahkan 98 kita hampir kita ribut-ribut seperti itu bukan karena peluru atau tank. Itu justru karena ekonomi. Salah satu faktor besarnya misalnya gitu. Jadi ada sekitar 6 atau 7 faktor yang membuat bangsa bisa disintegrasi lah antar petik. Dan kita sekarang kalau mungkin pertama yang akan saya sampaikan adalah masalah yang sudah saya gaungkan hampir 7-10 tahun yang lalu lah. Bagaimana sosial media bisa membuat disintegrasi bangsa dan bahwa kita lupa bahwa jantung dari Indonesia adalah gotong royong. Kita udah lupa gotong royongnya di dunia digital mana nih, gotong royong di dunia modern ini mana nih, karena tanpa kita bisa beradaptasi, dasar negaranya gotong royongnya tidak bisa beradaptasi, ya kita tidak lagi punya dasar untuk bersatu kan gitu nantinya. Jadi DNA bangsanya jangan sampai hilang dulu. Ini hadirnya sosial media dan teknologi yang tanpa checks and balance membuat kita hampir kehilangan diri kita sendiri, dan itu perlu dipertahankan dulu. Sebelum kemudian mungkin beberapa bulan ke depan saya akan mulai nyicil ngomong tentang resiko yang di depan yang akan. Sekarang saya akan konsentrasi yang sudah terjadi, bagaimana mitigasinya, bagaimana handle-nya dan seterusnya. Itu Oke. konsentrasi saya gitu dulu. Beresin yang belakang, baru kita ngomong yang ke depan. Oke, jadi ada shifting soal bagaimana memaknai soal pertahanan negeri ini karena juga masuk di dalamnya pemirsa, salah satunya adalah soal pembahasan ekonomi. Nah, mungkin kalau di media sosial kita lihat banyak berseliweran tanggapan masyarakat soal bagaimana dampak dari ketegangan dan tensi di kancah internasional soal ekonomi, soal tarif, soal Donald Trump. Nah, Mas Sabrang punya masukan apa untuk masyarakat kalau seandainya ingin berkomentar persoalan ini sebagai bagian dari pertahanan nasional? Itu problem utamanya, Mbak. Kalau Anda ngomong masyarakat boleh berkomentar apa, sekarang kita nggak punya kanal kanal ruang publik yang bersih untuk bisa kita berkomunikasi dengan baik. Ini ada debat sedikit, endingnya nanti ejek-ejekan dan endingnya adalah buzzer kok nanti. Itu ya terutama yang membuat disintegrasi bangsa. Kita nggak punya ruang publik yang bersih untuk bisa ngomong. Para ahli diberi ruang. Yang punya ruang suara sekarang para selebriti, para yang punya followernya banyak. Mungkin termasuk saya, makanya saya menggunakan privilege itu untuk menggeser bahwa ini yang perlu didengarkan adalah orang-orang ahli dan orang-orang pandai. Banyak orang-orang Indonesia yang pandai, ahli, dan punya pandangan yang unik, tapi nggak punya ruangnya untuk bisa kita ngobrol bareng. Jangan ajak mereka untuk ngobrol bebas tanpa ada tempat, karena itu nanti akan jadi data yang hilang dan nggak akan jadi insight buat masyarakat. Kita infrastrukturnya aja belum ada, itu problemnya. Oke. Jadi pada saat nanti memberikan pernyataan di ruang publik mungkin punya etika yang lebih baik lagi begitu ya Mas. Mudah-mudahan nanti ini bisa jadi pembelajaran juga ke depannya dengan beberapa kali kejadian akhir-akhir ini. Tapi Mas Sabrang, kita kembali lagi. Ini kan baru kemudian dilantik menjadi tenaga ahli. Nah Mas Sabrang, apakah sudah ada persiapan untuk masukan, kajian, rekomendasi soal beberapa topik di dalam ranah pertahanan negara? Saya 30 tahun mengadakan makyah, kemudian gerakan kultural di bawah tanpa ada pangkat tenaga ahli. Saya sudah melakukan dan sudah memberi input kepada negara. Artinya apakah persiapan? Itu bukan persiapan, sudah saya lakukan dengan komunitas makyah, dengan komunitas banyak komunitas di banyak tempat. Ngapain kita melakukan itu semua kalau tidak mau menyambungkan balung yang terpisah, tulang-tulang yang terpisah, kalau dalam bahasa Indonesianya gitu, bahasa Jawanya gitu. Kita sudah terlalu banyak gontok-gontokan sampai lupa membangun bangsa. Apakah saya sudah persiapan? Saya sudah melakukan, bukan persiapan. Dan saya sudah melakukan lebih Oke. dari 15 tahun. Kalau saya pribadi, kalau ayah saya sudah 40 tahun melakukan itu. Jadi tidak perlu Boleh dong persiapan, bahannya Mas banyak. Sabrang, boleh dong sharing mengapa Mas Sabrang mau bersedia mengemban posisi di posisi ini tenaga ahli di DPN, padahal Mas Sabrang punya latar belakang yang berbeda, adalah musisi, cendekiawan. Eh, Kalau Anda dimintain tolong dan pertolongan Anda membantu banyak orang, apakah kemudian pertimbangannya selera dan tidak selera? Katanya kalau Indonesia kan ngomong kepentingan orang banyak lebih besar daripada kepentingan pribadi. Kalau kepentingan pribadi, kesenangan saya, ya ngapain saya pada posisi ini, malah dapat fitnah segini banyak. Tapi kalau untuk kepentingan orang banyak, kalau ternyata apa yang saya sampaikan selama ini diperlukan oleh negara, ya Oke.
ya mau tidak mau, suka nggak suka, apa namanya itu baik untuk orang banyak kok. Bukan urusan saya pengen, bukan urusan saya mau. Kalau urusan mau sih ya saya apa namanya, dan misalnya banyak fitnah butuh uang ya, misalnya Ya. ya itu agak ya nggak apa-apa sih, karena kita memang sudah disintegrasi, kita sudah saling tidak percaya satu sama lain. Saya di sini hanya meneruskan apa yang kira-kira paling baik buat apa yang paling baik bisa saya sumbangkan untuk negara. Ketika negara membutuhkan sudut pandang saya dan analisis saya, ya saya tidak bisa menolak. Kalau menolak itu namanya Oke. pengecut kemudian. Itu Oke, aja. tapi nggak apa-apa ya Mas, kalau seandainya mungkin ada masyarakat yang bertanya, ini kan pemilihan Mas Sabrang ini pada akhirnya menuai ada sorotan, perhatian publik yang bahkan disebut-sebut karena faktor keluarga. Nah, gimana Mas Sabrang menjawab kekhawatiran publik soal ini, soal faktor keluarga? Saya tanya balik, emang urusan bapak dan keluarga saya bisa memilih? Itu bukan pilihan saya. Dan kalau kemudian, apakah kemudian ada privilege? Mungkin, dan saya tidak bisa menghindari itu, bahwa bapak saya kenal dengan banyak orang dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, apakah saya menggunakan privilege itu untuk kepentingan pribadi? Kalau saya menggunakan privilege itu untuk kepentingan pribadi, sudah saya lakukan sejak dulu, ngapain dari sekarang? Hanya sekarang. Sekarang ini posisinya bukan saya menggunakan privilege untuk kepentingan pribadi. Terus saya tanyain balik ke masyarakat, kalau ada menurut Anda yang punya privilege terus memanfaatkan privilege itu untuk kepentingan bersama, salahnya di mana? Oke. Jadi itu adalah jawaban dari Mas Sabrang dan mudah-mudahan pemirsa nanti apa hasil karya dari Mas Sabrang ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat supaya terjawab kekhawatiran yang mungkin muncul beberapa ke permukaan. Mas Sabrang, terima kasih karena siang hari ini sudah bergabung bersama kami di Prioritas Indonesia. Terima kasih Mas Sabrang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.